Bab 601. Apakah kamu tahu aku siapa? Ketika segel dari formasi sihir sekte rahasia pecah, seorang pendeta tahu wanita seperti merasakan sesuatu. Dia segera menoleh ke arah Kunlun. Kemudian menelepon seseorang. Petua, apakah kamu sudah merasakannya? Merasakan apa? Formasi sihir yang dibuat oleh senior Xavier Tian sepertinya sudah hancur. Bukankah ini hal normal? Dahulu ketika Theodore Yang dan Xavier Tian menyael para sekte rahasia itu, kami sudah menduga bahkan akan ada hari ini. Maksud aku, Louis Lu itu, bukankah perkembangannya terlalu mengerikan? Ternyata sudah mencapai titik seperti itu. Bukannya kamu tidak tahu. Pemuda itu adalah bibit dari Theodore Yang. Jadi sejak awal dia memang seseorang yang mengerikan. Apalagi sekarang dia mendapatkan ilmu dari peta itu. Ini normal. Normal, Kenapa kamu mengeluarkan suara yang aneh? Genko Tian. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melakukan hal yang sangat penting, Syah. Apa maksudmu? Aku sedang mengeksplorasi gua. Mengeksplorasi gua. Taeko Tian tercengang, kamu juga pergi menggali makam. Dari mana signal yang kamu dapatkan jika kamu di bawah makam? Gua ini bukan gua biasa, sampai di sini saja. Gua ini tidak biasa. Energi negatifnya sangat ganas. Aku harus menghadapinya dengan serius. Nanti aku bicarakan lagi denganmu. Klek. Genko Tian segera memutuskan panggilan. Taeko Tian sepertinya menyadari sesuatu. Dia menggenggam ponselnya dengan erat. Lalu ekspresinya menjadi muram. Dan mulai mengumpat, petua mesum. Cepat atau lambat kamu akan mati di atas tubuh wanita. Benar-benar mempermalukan sekte perompak langit. Kota Jiang. Klinik Xinglin. Yang sedang praktek tetap Agus Yu. Di sekitar klinik ada banyak sekali orang. Tidak semuanya adalah pasien. Sebagian besarnya datang karena kagum pada Louis Lu. Sejak pertarungan puncak Tianxia. Dan Louis Lu berhasil membunuh ratusan petarung alam dewa dengan kemampuannya. Berbagai macam media mulai memberitakannya. Sehingga foto dia sudah muncul di mana-mana. Sekarang seluruh negara Long sudah tahu. Louis Lu adalah Kaisar Dewa Louis. Terutama para rakyat dari kota Jiang. Mereka benar-benar sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak menduga. Kaisar Dewa Louis yang begitu hebat. Ternyata hidup di sekitar mereka. Sedangkan para pasien yang pernah diobati oleh Louis Lu. Mereka juga merasa sangat senang. Jadi di sekitar klinik Xinglin. Setiap malamnya akan berkumpul banyak orang. Mereka berharap dapat melihat Louis Lu dengan dekat. Meskipun Louis Lu sudah lama tidak datang ke klinik Xinglin. Namun mereka tetap bersedia pergi. Karena bagaimana jika suatu hari nanti dia datang? Agus Yu tidak mengusir orang-orang ini. Karena dia dapat memahami isi hati mereka. Ketika dia baru tahu gurunya adalah Kaisar Dewa Louis. Dia sendiri juga sangat senang hingga tidak tidur 3 hari 3 malam. Benar-benar sangat membuat seseorang membara. Hari ini, sama seperti biasanya, ada banyak orang di sana. Namun, selain para penduduk, ada beberapa wajah asing yang muncul. Mereka adalah Albert Zhu dan yang lainnya. Dia sudah mengumpulkan Larry Zhu dan lainnya yang dia utus untuk mencari petunjuk. Di bawah pimpinan Yui Han. Mereka datang ke sekitar klinik Xinglin. Ayah angkat, ini kliniknya. Malam itu aku melihat Louis Lu dan wanita itu keluar dari lantai 2 klinik ini. Yui Han berkata dengan yakin. Kerja bagus. Albert Zhu mengangguk. Kemudian dia memandangi semua orang di sekitar sana. Dan dengan nada dingin berkata, dia menjalankan bisnisnya dengan baik.
Sepertinya klinik ini terkenal. Ayah angkat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya Louis Lu tidak ada hari ini. Kita tanyakan saja pada orang yang di dalam sana. Albert Su mendorong orang lain, lalu melangkah ke arah klinik Singlin. Seketika ada orang yang berkata dengan kesal, "Untuk apa mendorong? Apakah kamu tidak mengerti mengantri? Wanita tua, kamu diam." Yui Han berkata dengan nada dingin. Kenapa gadis ini berbicara seperti ini? Sama sekali tidak ada sopan santun. Wanita paruh baya yang diomeli oleh Yui Han segera mengeluh. Saat ini tatapan Yui Han terlihat dingin. Lalu dia juga sudah memiliki niat membunuh. Mereka para kultivator yang berasal dari Kunlun. Menganggap para manusia biasa ini hanyalah rumput yang tidak berguna. Jadi meskipun membunuh mereka, para kultivator ini tidak perlu bertanggung jawab. Hanya dapat menyalah para manusia yang mencari masalah sendiri. Tentu saja, tidak bisa sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu sama sekali tidak menguntungkan mereka. Bahkan justru mudah mempengaruhi ketenangan hati. Tiba saatnya seorang kultivator dapat berubah menjadi kultivator iblis. Dan saat itu semua orang akan membunuhnya. Yui Han merasa sangat kesal. Larry Zhu yang berdiri di belakangnya menekan bahunya. Lalu berkata, "Sebelum melihat target kita, jangan sembarangan bertindak." Saat ini Yui Han baru menyimpan lagi niat membunuhnya. Wanita paruh baya itu masih saja mengeluh, gadis zaman sekarang benar-benar tidak menerima ajaran tata krama. Bahkan sopan santun yang paling dasar saja tidak mengerti. Larry Zhu meliriknya, "Bibi, janganlah banyak bicara, atau ucapanmu akan menjadi malapetaka." Hei, apa itu ucapanku bisa menjadi malapetaka? Kamu ingin memukul aku? Kemarilah. Kalian coba saja. Aku ingin melihat apakah yang akhirnya menjadi terkapar itu kalian atau bukan. Larry Zhu menggelengkan kepalanya dan tidak berdebat dengannya. Ini tidak perlu. Saat ini, Albert Su sudah melangkah ke dalam klinik Singlin. Tatapannya tertuju ke arah Agus Yu. Lalu bertanya, "Aku ingin tahu, apakah Louis Lu itu berasal dari klinik ini?" Agus Yu awalnya mengira Albert Su ini datang berobat. Ketika ingin memarahinya untuk mengantri, ternyata dia mendengar ucapan tersebut. Seketika dia menjadi lebih marah lagi. "Dari mana kamu berasal? Bisa-bisanya kamu begitu tidak menghargai guruku. Apakah kamu tidak tahu guruku adalah Supreme Dragon, Yang Mulia Kaisar Dewa?" Sejak identitas Louis Lu terungkap, orang yang datang ke klinik Singling selalu akan bertanya dengan sopan, "Apakah Yang Mulia Kaisar Dewa datang?" Siapa yang berani langsung menyebut namanya? Setidaknya memanggil dia Dokter Lu juga akan lebih baik. Benar-benar tidak ada rasa hormat. Namun, ketika Albert Su mendengar ucapan Agus Yu, wajahnya mengeluarkan ekspresi yang aneh. "Supreme Dragon, Yang Mulia Kaisar Dewa. Kalau begitu apakah kamu tahu aku siapa?" Bersambung.